Assalamualaikum Bunda. Hai semua, jumpa lagi di channel Dapur Musti. Hari ini Dapur Musti mau buat makanan. Tapi makanan ini bisa untuk camilan, juga bisa untuk lauk. Bahkan makanan ini juga bisa sebagai menu tambahan pada saat kita punya acara seperti arisan, reuni dengan teman-teman, bahkan reuni dengan keluarga besar. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Musti selanjutnya. Terima kasih. Siapkan 5 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, 10 butir bakso yang sudah dipotong kecil-kecil, 2 buah wortel yang sudah diserut, 4 batang bawang pre yang sudah dipotong-potong, 1 buah kubis dengan ukuran kecil yang sudah dipotong-potong, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 bungkus bumbu gulai dengan berat 22 gram, dan air secukupnya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan juga sedikit demi sedikit air. Kemudian aduk-aduk hingga terigu dan air menjadi adonan. Tentunya adonan yang bukan kalis ya Bun, tetapi adonan yang sedikit mencair. Setelah adonan seperti ini, lalu masukkan garam, penyedap, dan lada bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah rata, masukkan 5 butir telur. Lalu kocok telur dan adonan tepung hingga tercampur merata. Setelah rata, masukkan bumbu gulai. Jadi di sini saya memakainya hanya 1 bungkus saja ya Bunda. Jika menginginkan rasa rempahnya yang sangat kuat, bisa ditambah 1 bungkus lagi, atau bisa menggunakan bumbu gulai dengan ukuran besar. Kemudian aduk-aduk rata hingga bumbu tercampur dengan yang lain. Setelah rata, masukkan kubis, kemudian aduk-aduk kembali. Masukkan juga wortel yang sudah diserut. Kemudian masukkan juga bawang pre yang sudah dipotong-potong, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Terakhir, jangan lupa masukkan potongan bakso. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Tuang adonan ke dalam double pan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ratakan hingga double pan penuh dengan adonan. Setelah rata, tutup double pan dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, kemudian cek di pinggiran adonan, apakah pinggiran adonan sedikit kering atau sedikit padat. Jika adonan sudah sedikit kering atau sedikit padat, berarti tutup kembali double pan. Kemudian balik double pan.
Jadi adonan yang di bawah berganti di atas, sedangkan adonan yang di atas berganti di posisi bawah. Kemudian tutup kembali double pan dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, balik kembali double pan ke posisi semula dan biarkan hingga adonan matang. Untuk apinya cenderung kecil ya bun, agar martabaknya tidak cepat gosong. Setelah beberapa menit, angkat martabaknya dan potong-potong sesuai selera. Jadi untuk memotong martabak ini, alangkah baiknya menunggu martabaknya dingin dan usahakan pisaunya tajam agar menghasilkan potongan yang lebih rapi. Jangan seperti saya ya bunda, martabaknya masih panas langsung dipotong sehingga hasil potongannya kurang rapi. Dari 5 telur ini menghasilkan 20 potong martabak telur. Jika martabaknya masih sisa, bisa disimpan di dalam wadah yang kedap udara, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Apabila ingin dinikmati, bisa dihangatkan kembali di atas teflon. Martabak telur ini paling enak dinikmati dengan nasi hangat dan acar, atau bisa juga dinikmati pada saat santap sahur. Jadi, membuat martabak telur tidak harus menggunakan daging dan ayam ya bun. Sayuran, bakso, dan sosis juga bisa digunakan sebagai isian dari martabak telur. Ini dia bunda, martabak telur tanpa kulit sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Dapur Musti hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.